Ya, mungkin sudah terlihat ya di sana. Sudah. Sudah. Ya, oke. Malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang masalah penuaan dan solusi modernnya bagaimana ya. Seperti yang kita tahu bahwa penuaan ini sekarang kan menjadi problem global, tidak hanya masalah regional atau nasional, tapi global ya. Jadi median usia, jadi artinya ya rata-rata usia manusia modern sekarang lama-kelamaan makin tua. Jadi artinya kalau dulu 100 tahun atau 1 abad yang lalu ya, usia harapan hidup manusia rata-rata itu sekitar 35 sampai 40 tahun. Jadi artinya seseorang bisa diharapkan hidup ya separuhnya itu sampai usia 35 sampai 40 tahun. Banyak mati karena ini ya penyakit-penyakit infeksi seperti infeksi bakteri, demam tifoid, tuberkulosis seperti itu atau infeksi kulit ya. Sekarang penyakit-penyakit infeksi itu bisa dengan mudah diobati dengan antibiotik ya dengan imunisasi. Nah, tapi masalahnya sekarang orang-orang yang dulu mati terkena infeksi sekarang bisa bertahan hidup sampai usianya cukup panjang dan sekarang menjadi problem global. Mereka banyak yang bertahan sampai usia tua dan ini mulai terkena banyak penyakit yang identik dengan usia tua. Misalnya seperti penyakit diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke, cancer ya atau kanker. Ini penyakit-penyakit yang dulu jarang dijumpai karena dulu orang sebelum terkena cancer sudah mati dulu ya terkena penyakit-penyakit infeksi ya, penyakit-penyakit akut. Nah, sebenarnya apa itu penuaan? Kalau dari definisinya seperti ini, ya ini saya ambilkan dari beberapa macam buku teks ya terkait dengan biogerontologi, itu ilmu mempelajari tentang penuaan biologis. Nah, ini adalah proses biologis alami yang ditandai dengan penurunan fungsi fisiologis dan regeneratif. Jadi penurunan fungsi tubuh ya fungsi biologis dan juga kapasitasnya untuk meregenerasi atau menyembuhkan diri. Ya, itu yang menurun. Sifatnya kumulatif, jadi dalam artian ya seiring bertambahnya waktu eh, jumlah kerusakan ini dia bertambah terus. Progresif artinya ya dia bertambah parah, bukan malah bertambah ringan. Ya. Intrinsik artinya ada atau tidak ada faktor eksternal, faktor lingkungan, penuaan itu akan tetap terjadi dan sifatnya merugikan. Ya. Jadi dalam artian ya dia menurunkan ini kapasitas fungsional tubuh kita. Misalnya kalau yang terjadi di otot, ya ototnya berkurang masanya dan kekuatannya makin berkurang. Ya, kita bisa lihat di orang lansia itu ya, di orang lansia itu kan ototnya mengecil semua ya. Ototnya mengecil semua, mereka mudah jatuh, ya, mudah patah tulang dan kalau mengalami cedera sembuhnya lama. Nah, ini ciri-ciri khas penuaan seperti itu. Nah, tanda-tanda penuaan ini sebenarnya ada banyak sekali ya, tapi saya kategorikan atau saya berikan contoh di sini tiga saja. Penuaan di metabolisme. Ya, laju metabolisme menurun, ini yang menjadi penyebab kenapa kita kalau di usia tua, di atas usia 40-50 tahun, kita sering sekali capek ya. Dulu kita bayangkan, oh dulu waktu saya muda ini, saya naik tangga itu sampai 4-5 lantai ini tidak apa-apa, biasa. Tapi sekarang sudah ngos-ngosan. Ya. Artinya metabolisme indeksnya sudah turun. Sistem imun, nah ini ya, sistem imun bisa terjadi dua arah. Dalam artian seperti ini, sistem imun tubuh kita tidak lagi bekerja optimal, mudah terserang penyakit atau sebaliknya bekerjanya berlebihan muncul penyakit-penyakit alergi dan autoimun. Nah, ini penyakit-penyakit dunia modern ya, alergi dan autoimun. Dan ada tanda-tanda penuaan di neuroendokrin ini di sistem saraf dan sistem hormon. Jadi daya ingat kita menurun ya, kemampuan kognisi kita menurun, kemampuan kita menganalisa, berpikir panjang, fokus itu menurun semua. Hormon juga menurun ya. Ini salah satu kalau di pria yang mencolok ya libidonya atau nafsu seksualnya menurun ya seiring bertambahnya usia. Nah, bagaimana ilmuwan itu mencoba menjelaskan hal itu ya berdasarkan penelitian-penelitian di laboratorium ya atau di dunia biologis ya. Mereka menjelaskan bagaimana makhluk hidup menua. Ya, ini ada banyak macamnya ya. Di tahun 90-an ada seorang namanya Medvedev gitu ya dari Rusia itu dia mencoba mengkategorikan ya, mengumpulkan semua teori penuaannya ada lebih dari 300 macam teori penuaan. Tapi yang berhasil dikumpulkan jadi berhasil di ini ya, dikumpulkan dan dikategorikan sebenarnya yang paling banyak penganutnya ya tiga ini, teori kerusakan sel, teori telomere dan teori neuroendokrin.
Jadi teori kerusakan sel ini menyebutkan bahwa penuaan itu terjadi oleh akibat keausan ya. Jadi sama seperti mesin yang kalau seiring bertambahnya usia ya dia aus, kropos. Ya sama di sel juga seperti itu. Semakin panjang usianya ya semakin banyak kerusakannya ya artinya dia makin lama kerjanya tidak optimal sampai berujung di kematian. Nah, teori telomer dan neuroendokrin ya ini sebenarnya masuk dalam kategori teori penuaan terprogram. Jadi kalau satunya menyebutkan penuaan itu ya proses yang sifatnya random ya karena sifatnya karena keausan rusak dia. Aus sudah kropos gitu. Kalau satunya teori telomer dan neuroendokrin itu menyebutkan bahwa penuaan itu sesuatu yang terprogram. Ya. Jadi seperti takdir gitu ya kalau dalam bahasa religiusnya ya karena memang sudah ditakdirkan begitu terprogram begitu. Ya, ada teori telomer ini di tingkat seluler ini sangat-sangat ini ya teknis sekali. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh di sana. Ada teori endokrin, neuroendokrin ya karena penuaan itu terjadi oleh karena penurunan kadar hormon. Ya, kadar hormon kita menurun ya seiring bertambahnya usia itulah yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala penuaan. Ada yang meyakininya seperti itu. Nah, ini gambaran saja penuaan di global ya, populasi lansia itu meningkat pesat ya. Jadi kalau tahun ini apa diprediksi tahun 2030 itu ada 1 miliar orang yang tergolong lansia. Tergolong lansia itu artinya di atas usia 65 tahun. Di tahun 2050 itu meningkat 2 kali lipat ya. Dan 20 tahun meningkat 2 kali lipat. Jadi usia lansia di atas 65 tahun itu menjadi 2 miliar. Di Asia Tenggara itu lebih dari 15% populasi ya di tahun 2040 itu adalah populasi lansia. Jadi di Asia Tenggara ya, kalau penduduk di Asia Tenggara itu ada 1 miliar orang, 150 jutanya adalah orang-orang lansia di atas usia 65. Nah, banyak orang yang eh, berpikirnya seperti ini ya, kenapa hidup panjang-panjang gitu. Tidak mau hidup panjang. Sebenarnya mereka bukan tidak mau hidup panjang, tapi tidak mau menderita konsekuensi dari hidup panjang. Ya. Bukan tidak mau berusia panjang, bukan, tapi takut dengan segala macam konsekuensi yang mereka harus alami ketika usia tua. Misalnya penyakit stroke, penyakit kanker, penyakit jantung, ya, penyakit yang benar-benar disabling. Disabling itu artinya ya membuat kita tidak berdaya ya. Nah, kita tidak berdaya seperti misalnya penyakit stroke. Bayangkan separuh tubuh lumpuh ya tidak bisa kemana-mana yang dulunya aktif kemana-mana sekarang harus tinggal di atas ranjang sepanjang hari. Nah, itu yang ada di bayangan orang ya kalau usia tua itu seperti itu mendingan saya mati saja gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kita bisa usia kronologis? Jadi kalau kita di kedokteran itu ada istilahnya usia kronologis dan usia biologis. Usia kronologis itu mengacu pada usia kalender. Jadi dihitung berdasarkan ini apa perjalanan waktu sejak kita lahir sampai sekarang itu kan usia kalender ya. Ada istilahnya usia biologis. Usia biologis itu adalah usia sel, usia ini apa yang tercermin dari berbagai macam parameter biologi di dalam tubuh kita. Usia biologis dan usia kronologis itu tidak harus sejalan, ya, tidak harus sinkron. Itulah kenapa Anda sering melihat orang-orang yang usianya sebenarnya masih muda, ya, tapi kok kelihatan usia biologisnya tua gitu. Rambutnya sudah banyak yang putih, botak lagi gitu ya, kulitnya banyak yang keriput. Nah, ini biasanya kita kalau bercanda ngomongnya ini usianya boros ini ya, tampangnya boros gitu. Artinya ya dia usia biologisnya mendahului usia kronologisnya. Ada yang sebaliknya ya usia kronologisnya sudah tua ya. Dia usia 50-60 tapi masih kelihatan seperti usia 30. Nah, ini usia biologisnya dia lebih muda. Itu ada istilahnya di kedokteran dan bagaimana cara kita mengukur. Tapi cara kita mengukurnya terlalu teknis ya, tidak akan saya jabarkan di sini. Nah, ini masalah umum lansia ya, penyakit kronis. Ya, penyakit kronis itu seperti diabetes mellitus, ya hipertensi, kanker, terus penyakit autoimun, penyakit alergi, ini apa penyakit jantung, penyakit ginjal, nah itu semua penyakit kronis, penyakit yang cenderung dibawa bertahun-tahun ya menaun. Ada sarkopenia, sarkopenia itu dia kekurangan massa otot, jadi ototnya mengecil semua, walaupun aktivitas fisiknya masih sama. Jadi ada yang memprediksi usia massa otot itu dia mengecil sekitar 2 sampai 5% setiap dekade ya, setiap 10 tahun dia mengecil 5 sampai bisa sampai bahkan bisa sampai 10% ya. Nah, ini dia prediksi ya, jumlah populasi lansia di tahun 2050 mencapai 2 miliar orang ya, lebih dari 2 miliar orang. Nah, dampak sosial ekonomi ya jelas ya. Kalau semakin banyak lansia ya, orang-orang lansia ini kan mereka terisolir ya dari kehidupan sosial. Bayangkan ya,
Jadi yang dulunya bekerja sekarang sudah pensiun tidak bekerja di rumah, padahal kehidupan sosial mereka banyak dulu dikerja. Sekarang kok tinggal di rumah ya sendirian, ya anak bekerja, ya terus teman-teman sudah tidak lagi keluar ya tidak lagi keluar rumah, mereka terisolir, bisa menjadi beban bagi keluarga, ya apalagi kalau bagi mereka yang tidak punya ini ya tabungan atau tabungan untuk masa pensiun, kualitas hidup bisa menurun oleh karena usia ini masalah ini penurunan fungsi biologis ya. Ekonomi, peningkatan biaya kesehatan, ya jelas ya, berkurangnya produktivitas, peningkatan anggaran jaminan sosial. Nah, tantangan untuk mengatasi penuaan ya. Sampai sekarang ya, dokter itu tidak menganggap penuaan itu sendiri adalah sebagai suatu penyakit, ya, sebagai suatu problem yang harus diatasi. Penuaan dianggap sebagai suatu takdir, ya memang sudah seperti itu, ya siklus kehidupan. Tapi ada dokter-dokter yang modern, ya ilmuwan yang modern sekarang mulai berpikir bahwa penuaan itu adalah penyakit, ya. Penuaan itu adalah problem dan setiap permasalahan, setiap problem seharusnya ada solusinya. Ya, jadi sama seperti ini apa penyakit yang lain ada obatnya, setiap masalah ada solusinya. Demikian juga dengan penuaan. Ya, bagaimana kita tidak memerangi penyakit akibat penuaan, tapi memerangi penuaan itu sendiri. Nah, sama ini kan kita hanya tergantung pada terapi simptomatis ya. Jadi eh, penuaan ini adalah akar dari segala masalah penuaan biologis. Tubuh kita menua, akhirnya tubuh kita cenderung untuk terkena penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi. Selama ini kita hanya mengobati diabetes, hipertensi, penyakit jantung, ya stroke-nya, tapi tidak menyasar langsung ke akar masalah. Akar masalahnya apa ya? Penuaan biologis. Nah, nah, kenapa banyak ilmuwan biologi terutama berpikir bahwa penuaan itu adalah persoalan, problem ya? Karena kenyataannya ada beberapa macam contoh makhluk hidup di luar sana yang tidak menua. Ya, contohnya misalnya seperti hewan lobster. Hewan lobster itu selama dia tidak berakhir di atas piring kita ya, tidak dimakan, itu bisa hidup panjang sekali usianya. Ya, lobster tertua itu pernah tercatat usianya lebih dari 250 tahun, tidak mati-mati. Ya. Jadi usia kronologisnya bertambah tapi tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan ya, tidak menunjukkan tanda-tanda risiko matinya atau penyakitnya itu meningkat ya. Justru makin tua makin subur. Nah, ini yang menarik ya. Ada juga kerang ya, kerang Islandia, Arctica islandica itu mungkin pernah diliput ya di media tahun 2016 atau 17. Itu tercatat usianya 500 lebih dari 500 tahun. Jadi kalau dilihat kerang itu dia eh, menumpuk ini apa itu pertumbuhan cangkangnya itu setiap tahun ya. Jadi kita bisa menghitung, sebenarnya kita bisa menghitung usia, perkiraan usianya dia berdasarkan timbunan dari cangkangnya. Jadi ada apa lingkaran-lingkaran pertumbuhan dalam cangkangnya. Dan ini kerang Islandica itu usianya sampai lebih dari 500 tahun. Ini kan menarik ya. Nah, ternyata ada makhluk hidup yang tidak menua di luar sana. Nah, bagaimana kita bisa ya meniru fungsi sistem biologis mereka di manusia? Nah, salah satunya adalah ini apa bagaimana kita bisa membantu memerangi ya mencegah proses penuaan itu dengan cara mempertahankan kadar hormon itu dia tetap dalam batas optimal ketika usia muda. Jadi kalau di usia muda 20 sampai 30 tahun kadar hormon testosteron kita itu antara 400 sampai 600 ya apa nanogram per desiliter. Ya kita pertahankan di rentang itu ya. Kalau kita turun ya di usia tua turun di bawah 400 kita naikkan lagi antara 400 sampai 600 kita jadi kita pertahankan ya kadar hormon itu tetap di batas usia 30 tahun. Dan ini memang terbukti ya di beberapa studi ilmiah ternyata mempertahankan kadar hormonal tetap dalam batas yang optimal ini bisa mencegah munculnya berbagai macam penyakit terkait usia tua dan juga gejala dan tanda penuaan. Ya, ototnya bisa tetap optimal seperti usia 30 tahun, ya, terus daya ingatnya, ya, terus ini apa kemampuannya fokus bahkan sampai ke nafsu seksualnya itu masih tetap seperti usia 30 tahun. Nah, ini kalau dilihat ya kadar hormon sendiri, terutama adalah kadar growth hormon, itu dia sebenarnya sudah mulai menurun sejak usia kita puber. Jadi dia mencapai puncaknya, peaknya itu ketika usia kita puber.
dan mulai turun setelahnya dan itu turun terus ya, penurunannya eksponensial seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita bisa mempertahankan kadar hormon growth hormon itu ya tetap di batas ketika di usia 30-an. Jadi di antara ini ya ini berapa ini di usia 30 jadi antara 600 sampai 800-an ya. Kira-kira seperti itu 600 sampai 800 mikrogram per mililiter. Jadi dosisnya itu kecil sekali sebenarnya. Ini kita bisa mencegah munculnya risiko penyakit-penyakit kronis dan juga menghilangkan ya menghilangkan berbagai macam gejala dan tanda penuaan. Nah, tapi growth hormone, ya yang terapi growth hormone yang ada sekarang, yang banyak yang dilakukan di apa praktek ya dokteran itu adalah berupa injeksi growth hormonnya. Nah, ini yang disebut dengan human growth hormone. HGH itu human growth hormone ya, hormon pertumbuhan manusia. Disebut dengan human growth hormone replacement therapy atau terapi sule hormon. Terapi sule hormon untuk growth hormon, hormon pertumbuhan. Ini sebenarnya hasilnya cukup bagus, namun kontroversial. Kenapa kontroversialnya? Karena efek sampingnya cukup banyak. Ya, karena kita memasukkan growth hormone itu dari luar dan cenderung kalau kita masukkan injeksikan dari luar itu dosisnya bisa melonjak. Ya. Dosisnya melonjak di luar batas yang normal untuk usianya. Jadi misalnya di usia 30, 600 sampai 800 kita masukkan dari luar bisa sampai 1400, 2000 bahkan. Tapi nanti dia akan turun pelan-pelan. Nah, tapi selama melonjak itu dia akan menimbulkan banyak sekali efek samping. Ya, salah satu efek samping yang paling sering ini adalah gejala diabetes. Nah, jadi kalau kebanyakan growth hormone itu juga akan meningkatkan gula darah. Ya, jadi growth hormonnya melonjak melebihi kadar normal ya pada tubuh manusia, dia bisa ikut meningkatkan kadar gula darah. Dan yang risikonya ya kadar growth hormone yang terlalu tinggi ini bisa meningkatkan risiko ini memicu pertumbuhan kanker yang sudah ada. Jadi growth hormone sendiri ini tidak memicu pertumbuhan kanker dari tidak ada menjadi ada enggak, tapi dia memicu yang sudah ada itu tumbuh lebih cepat dan lebih besar. Jadi sama seperti kita menyiram api dengan bensin gitu ya kalau orang bilang. Nah, untuk mengatasi masalah untuk menolak tua ya, jadi bagaimana kita menolak tua selain dengan terapi insulin hormon, ada salah satu alternatif yang sama efektifnya ya. Ini kalau di istilah kedokterannya disebut dengan human growth hormone secretagogue ya. Jadi kita tidak memasukkan growth hormonnya tapi memasukkan zat-zat alami yang bisa memicu produksi growth hormone oleh tubuh kita sendiri. Jadi growth hormone itu kan diproduksi di otak, di kelenjar hipofisis namanya. Ya, sel-sel yang menghasilkan growth hormone itu masih ada, tapi dia tidak lagi menghasilkan growth hormone ketika usia kita bertambah tua. Selnya masih ada, masih mampu memproduksikan growth hormone kalau dipacu. Misalnya ya, cara yang alami, ya salah satunya dengan untuk memicu apa itu produksi growth hormone itu ada dengan cara berpuasa. Ya, jadi kita kalau berpuasa, tapi masih minum air ya. Jadi bukan puasa religius, tapi adalah puasa medis. Jadi masih minum air, tapi tidak makan makanan yang berkalori. Ya. Berpuasa lebih dari 12 jam, ya, atau berolahraga cukup intens. Jadi intensitas olahraganya cukup tinggi itu bisa memacu produksi growth hormone internal. Nah, bagaimana cara kita bisa memacu produksi growth hormone oleh kelenjar hipofisis dalam tubuh kita sendiri tanpa harus berolahraga, tanpa harus berpuasa? Dengan menggunakan zat yang disebut dengan HGH secretagogue atau kalau orang awam biasanya menyebutkan sebagai HGH aktivator ya mengaktifasi produksi GH growth hormone human growth hormone yang ada di dalam tubuh kita sendiri ya ini disebut dengan HGH secretagogue atau HGH aktivator. Nah, ini keunggulannya dibandingkan hormon, dia sendiri bukan hormon. Dia adalah asam amino, turunan dari protein. Jadi turunan dari zat-zat alami yang ada di makanan kita. Cuma kita ambil, kita anu apa, isolir bahannya, ya. Lalu kita masukkan ke dalam tubuh. Ya, ini tidak mengandung hormon, tapi dia bisa memicu produksi hormon di dalam tubuh kita sendiri. Praktis ya non-invasif, tidak perlu injeksi, hanya tinggal disemprotkan saja. Ya, lebih mudah digunakan dan tidak ada potensi efek samping. Beda dengan growth hormone. Kalau growth hormone kan efek sampingnya banyak ya karena kita memasukkan hormon dari luar. Kalau ini kita hanya memasukkan asam amino. Asam amino itu dia sebenarnya adalah
turunan dari ini apa itu bahan pembentuk protein ya. Jadi kalau kita makan-makan daging daging ini ya, daging-dagingan atau kacang-kacangan itu dia banyak mengandung protein. Di dalamnya itu ada di dalam protein ya yang membentuk protein itu adalah asam amino. Nah, tapi kalau kita makan makan protein dari daging atau kacang-kacangan itu kan proteinnya masuk dulu ke usus ya. Dari usus dia masuk ke liver, naiknya di dalam sirkulasi darah itu pelan-pelan. Nah, kalau kita bisa memasukkan langsung asam amino itu ya, masuk ke dalam sirkulasi darah, kadarnya bisa melonjak untuk sesaat ya. Jadi hanya bertahan sekian detik ya, itu sudah cukup untuk untuk memicu produksi growth hormone di kelenjar hipofisis yang ada di otak. Nah, ini adalah zat-zat tadi yang seperti saya bilang ya asam amino tadi ada arginin, ada ornitin, ada citrulin. Itu semua adalah derivat dari asam amino. Jadi dari protein ya, protein yang bisa menjadi makanan untuk sel, tapi bedanya kita tidak memakannya melalui saluran cerna usus ya melalui mulut, kita semprotkan di pembuluh darah yang ada di bawah lidah. Jadi kita semprotkan, ini dia nano spray ya, jadi dia menggunakan teknologi nano. Nanti asam amino yang terkemas di dalamnya akan langsung masuk ke dalam pembuluh darah ya sampai ke otak. Dia akan memicu produksi growth hormone. Ya, ini mudah sekali ya, tidak invasif, tidak perlu injeksi-injeksi, tinggal disemprotkan di bawah lidah. Nah, kita bisa memicu kadar growth hormone dalam tubuh kita sendiri. Yang efeknya wah banyak sekali ya. Pertama, dia bisa membantu mencegah penyakit jantung. Ya, jadi kalau sudah pernah terkena penyakit jantung, orang yang sudah pernah terkena penyakit jantung ini biasanya memiliki risiko yang tinggi untuk terkena serangan yang kedua. Nah, ini kandidat yang cocok sekali untuk diberikan ini apa growth hormone secretagogue dia untuk mencegah serangan yang kedua. Bisa juga untuk mencegah risiko stroke atau mereka sudah terkena stroke sama seperti penyakit jantung. Kalau sudah pernah terkena stroke, dia akan memiliki risiko yang tinggi untuk terkena stroke yang kedua kalinya. Ya, ini bisa dicegah dengan growth hormone secretagogue. Dia juga membantu meningkatkan kepadatan tulang, jadi mencegah tulang kropos. Ya. Dia juga membantu mengendalikan kadar gula darah, bisa mencegah diabetes pada mereka yang belum terkena, atau membantu mengendalikan kadar gula darah bagi mereka yang sudah diabetes. Ya. Terus dia juga membantu mempertahankan massa otot. Jadi problem di orang tua seperti saya bilang tadi kan ototnya mengecil. Ya. Otot yang mengecil, kekuatannya berkurang, mereka mudah jatuh menjadi ya. Jadi keseimbangannya kurang, jadi mudah jatuh. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan agar massa otot itu tetap bagus, ya, kekuatannya tetap bagus, sehingga koordinasi dan keseimbangnya bagus, mereka tidak cepat jatuh, ya, tidak gampang jatuh, ya. Itu dengan cara diberikan human growth hormone activator. Nah, ini fungsinya ya, mulai dari otak, ya, di otak sendiri dia bisa meningkatkan memori, bisa meningkatkan fungsi kognitif, ya, bisa mencegah penyakit Alzheimer atau kepikunan. Ya, dia di kulit dia bisa membantu meningkatkan ketebalan kulit. Jadi kalau kita sudah tua tuh kulitnya makin tipis ya. Daya regenerasi kulit jadi makin bagus juga. Kalau kulit kita tergores luka itu menjadi lebih mudah sembuh. Ya, kulitnya menjadi lebih halus, produksi kolagennya meningkat, membantu siklus tidur, meningkatkan kerja dari sistem imun, ya, membantu membakar lemak dalam tubuh, mencegah penyakit jantung, meningkatkan kepadatan tulang dan juga ini yang banyak diincar para pria ini biasanya ya, membantu mempertahankan atau meningkatkan fungsi seksual. Jadi libidonya ini bisa tetap dipertahankan seperti usia 30 tahun. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan.